Kalian pernah nggak sih sadar, seperti contoh gambar yang ada di samping, dulu tahun 2014 harga BBM hanya Rp4.500 per liter. Di 3 tahun kemudian, harga BBM naik menjadi Rp6.500 per liter. Di tahun 2022, harga BBM sudah mencapai Rp10.000 per liter. Dan sekarang di tahun 2025, harga BBM bisa mencapai Rp11.000 per liter. Inilah yang disebut dengan inflasi. Sebenarnya inflasi itu apa sih? Dan apa penyebab terjadinya inflasi? Yuk kita bahas seru-seruan di video ini. Inflasi merupakan suatu permasalahan di dalam perekonomian yang dapat mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat secara berkelanjutan dan mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian makro. Sedangkan secara sederhana, inflasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan terjadinya kenaikan harga baik barang maupun jasa secara terus-menerus dalam periode waktu tertentu. Mbak, satu porsi mie ayam berapa? Satu porsinya 12.000 mas, mau berapa porsi? Satu porsi boleh mbak? Seperti yang ditunjukkan dalam contoh bahwa nilai mata uang rupiah berkurang karena kenaikan harga suatu barang. Inflasi bukan hanya soal tentang kenaikan harga suatu barang, tetapi karena kenaikan harga barang yang secara luas dan secara berkelanjutan. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan asal inflasi atau inflasi dalam negeri. Inflasi ini disebabkan karena adanya tekanan variabel makro yang mengakibatkan kenaikan harga barang-barang kebutuhan. Imported inflation atau inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga-harga barang dari luar negeri yang mengakibatkan barang-barang impor itu menjadi mahal. Inflasi bisa terjadi dalam beberapa hal. Yang pertama, kalau permintaan barang dan jasa naik tetapi barangnya juga tidak ada, maka harga barang bakal naik. Hal ini disebut sebagai inflasi karena permintaan. Yang kedua, inflasi juga bisa datang dari harga produksi yang naik, seperti harga bahan baku naik, tagihan listrik naik, atau gaji karyawan naik. Hal ini berakibatkan produsen menaikkan harga jual barang mereka. Yang ketiga, kalau mata uang yang beredar di masyarakat terlalu banyak, tetapi barang yang dibutuhkan tidak ada, maka mata uang tersebut akan melemah. Lalu, inflasi juga bisa datang dari luar negeri, seperti harga barang impor menaik atau nilai tukar rupiah melemah. Lalu, masyarakat mengira harga bahan pokok bakal menaik, tetapi masyarakat sudah lebih dahulu menaikkan harga barang pokok mereka sebagai antisipasi. Dampak inflasi harga barang dan juga jasa. Ini dapat mengurangi daya beli dan juga mempengaruhi perdagangan internasional. Inflasi juga mempengaruhi nilai tukar mata uang, meningkatkan suku bunga, dan memperburuk utang negara, terutama di negara dengan mata uang yang melemah. Hal ini menciptakan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi daya saing, dan juga memperburuk ketimpangan global. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat merugikan kelompok berpendapatan rendah dan memperburuk krisis global. Inflasi berdampak langsung pada masyarakat dalam kondisi akibat kenaikan harga barang dan jasa. Ini juga meningkatkan gaya hidup, mengurangi tabungan, serta meningkatkan nilai pendapatan. Jika nominal mungkin naik, inflasi juga menciptakan ketidakpastian pada ekonomi, terutama bagi kelompok yang berpendapatan rendah yang lebih terpengaruh pada kenaikan suatu harga pokok. Secara keseluruhan, inflasi memperburuk kesulitan ekonomi dan ketimpangan sosial di masyarakat. Kami melaporkan pada tahun 1998, di tengah krisis moneter yang terjadi di Indonesia, nilai tukar rupiah semakin menurun, yang awalnya menjadi Rp2.500 turun menjadi Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Bersama kami, Bapak Sudardi selaku masyarakat yang terdampak langsung pada krisis ini. Saya
juga punya usaha. Tapi sejak krisis mendatang, usaha saya terus menurun dan mengalami kebangkrutan. Harga barang terus melonjak dan harga bahan baku juga terus meningkat. Saya tidak sanggup membayar utang dan usaha saya tergulung. Saya banyak yang kehilangan pekerjaan dan barang di pasar juga terus meningkat. Kami pun bingung harus bagaimana. Krisis ini dipicu oleh runtuhnya ekonomi di Thailand yang menyebar ke Asia Tenggara. Diperparah lagi oleh lemahnya fondasi ekonomi di Indonesia, utang negara yang besar, korupsi, dan lemahnya pengawasan pada sistem perbankan. Krisis ini memicu kerusuhan besar yang terjadi di tahun 1998 dan menyebabkan Presiden Soeharto turun dari jabatannya setelah 32 tahun berkuasa. Tapi bagi kami juga krisis harapan. Menurut Sri Mulyani, krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 terjadi karena kelemahan struktural ekonomi Indonesia, seperti tingginya utang luar negeri dan lemahnya pengawasan perbankan. Ia menilai respon terhadap krisis ini kurang cepat dan tidak terkoordinasi sehingga memperparah kondisi. Bagi Sri Mulyani, krisis ini menjadi momen yang sangat penting untuk mendorong reformasi perekonomian. Lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memainkan peran penting dalam mengatasi inflasi dengan memberikan bantuan finansial dan nasihat kebijakan kepada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi. IMF membantu menstabilkan ekonomi dan mengendalikan nilai, sementara Bank Dunia mendukung proyek yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selain itu, lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang menjaga stabilitas harga dan mencegah penyebaran inflasi global. Halo guys, selamat datang di podcast Suka-Suka. Saya Wulandari sebagai host pada podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Bengkulu. Oke teman-teman, jadi setelah kita melihat perjalanan inflasi dari tahun ke tahun, termasuk krisis di tahun 1998 yang bikin harga itu melonjak gila-gilaan. Jadi kita kali ini sharing santai aja nih. Nah, menurut kalian, mengapa sih kita tuh harus peduli dengan inflasi? Karena inflasi itu ngaruh banget ke kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Jadi kayak contohnya kayak uang jajan kita yang dulunya tuh cukup banget buat kita jajan, makan siang, tapi sekarang itu nggak cukup gitu loh, kurang duit jajannya. Terus kalau kita nggak ngerti inflasi tuh, kita tuh bakal kaget setiap ngeliat harga makanan atau harga barang lainnya itu naik terus gitu loh. Iya, dan juga inflasi ini bukan soal ekonomi negara doang kok. Kita juga bisa ikut ngatasin seperti merubah pola hidup kita yang lebih hemat, dan kita juga bisa mencari investasi yang bisa melawan inflasi ini, serta kita juga bisa mencintai produk kita dan kita dukung produk di negeri ini. Ya betul banget, sebenarnya inflasi ini bisa dikontrol jika pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat itu jalan bareng. Oke, jadi kesimpulannya, inflasi itu emang hal yang wajar teman-teman. Tapi kalau nggak bisa kita kendalikan, ini bisa memicu krisis seperti tahun 1998. Nah, apa solusinya? Pemerintah itu bisa menstabilkan harga lewat kebijakan fiskal dan juga moneter. Serta untuk masyarakat, itu kita harus lebih bijak ketika berbelanja dan juga menabung. Intinya kita semua itu perlu melek literasi keuangan. Nah, inflasi itu nggak perlu ditakutin, asal kita paham, siap, dan juga tanggap. Oke guys, sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel di bawah ya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the